Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang unsur periode ketiga untuk memenuhi tugas kimia dengan guru pembimbing Bapak Ali Amron SPD MSI. Selamat menonton. Nah, katanya kan tak kenal maka tak aruf. Jadi, kita kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok 5 ini nih. Jadi yang pertama ada Aisyah Kurataini, absen 3, Hamdan Satrio Firdausa, absen 4, Gafral Bagus Dwi Cahya, absen 14, Intan Maharani Ardi, absen 16, dan Memai Hayuni, absen 20. Buat materi kali ini, kita ada beberapa submateri yang bakal dibahas nih. Yang pertama ada sifat fisiknya, sifat kimianya, sumbernya dari mana, manfaatnya juga apa, dan di akhir nanti kita ada latihan soalnya. Jadi buat teman-teman semua, selamat belajar! Unsur periode 3 adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit. Yang dimaksud memiliki 3 kulit di sini contohnya kayak unsur Na. Kalau dikonfigurasikan menggunakan konfigurasi elektron akan menghasilkan 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Kan konfigurasi terakhirnya ada di 3s1. Jadi Na memiliki 3 kulit, itu sama kayak unsur periode 3 yang lainnya. Unsur periode 3 sendiri itu ada 8, ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon, yang tersusun berurutan dari kiri ke kanan. Setelah mempelajari tentang apa sih unsur periode ketiga, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik unsur. Yang pertama ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari inti atom hingga elektron terluar. Jari-jari ini dipengaruhi oleh jumlah proton. Jumlah proton unsur jika semakin ke kanan semakin besar. Jadi kalau protonnya besar, tarikan ke inti pun semakin kuat. Kalau tarikannya kuat, otomatis jari-jarinya semakin berkurang. Nah, jadi gini nih penempatan unsur periode ketiga kalau di SPU. Dari mulai yang paling kiri, natrium, itu punya jari-jari yang paling besar. Dan semakin ke kanan, jari-jari akan semakin mengecil. Dan yang paling kecil itu ada AR atau argon. Sifat kimia dari unsur periode ketiga yang akan dibahas selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Prinsipnya, semakin pendek jari-jari, maka elektron akan semakin dekat dengan inti dan semakin susah untuk dilepaskan. Artinya, semakin berkurang jari-jari, semakin besar energi ionisasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada keelektronnegatifan. Keelektronnegatifan adalah kemampuan unsur untuk menarik elektron. Kemampuan ini dipengaruhi oleh jari-jari unsur, di mana semakin ke kanan jari-jari semakin kecil, sehingga tarikan ke inti semakin kuat. Jadi, karena tarikan yang kuat, maka semakin ke kanan keelektronnegatifan semakin besar. Sifat selanjutnya ada titik leleh dan titik didih. Jadi diagramnya kayak gini. Ikatan partikel natrium, magnesium, serta aluminium termasuk ikatan logam. Jadi semakin ke kanan, ikatan logamnya akan semakin kuat dan titik didihnya akan semakin tinggi. Untuk ikatan antar partikel unsur silikon, karena ikatannya termasuk ikatan kovalen, jadi ikatannya solid. Dan titik leleh juga titik didihnya yang paling besar. Buat fosfor dan sulfur sendiri, karena ikatannya simetris, titik didihnya jauh turun daripada titik didih silikon. Sedangkan buat klorin dan argon, itu titik didih dan titik lelehnya bahkan lebih rendah daripada fosfor dan sulfur itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas sifat kimia dari unsur periode 3, yaitu sifat oksidasi dan sifat reduksi. Sifat oksidasi dan reduksi ini pasti berhubungan dengan melepas dan menangkap elektron. Sifat oksidasi adalah sifat yang terjadi
di mana suatu unsur akan melepaskan suatu elektron. Sifat oksidasi ini semakin ke kanan akan semakin besar, karena orbital elektronnya tidak stabil. Jadi, dia akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan sifat reduksi adalah sifat yang terjadi saat suatu unsur menerima suatu elektron. Sifat reduksi semakin ke kanan, maka akan semakin kecil karena orbitalnya sudah stabil. Jadi nggak perlu lagi untuk menarik atau menerima elektron untuk menstabilkan orbitalnya. Jadi ini pembahasan lebih lanjut dari sifat oksidasi dan reduksi unsur periode ketiga. Yang pertama akan dibahas sifat oksidasi. Kan tadi udah dijelasin kalau sifat oksidasi itu semakin ke kanan semakin besar. Itu karena apa? Ya karena konfigurasi elektronnya. Karena konfigurasi elektronnya semakin kanan itu semakin nggak seimbang. Jadi semakin ke kanan itu cenderung melepas gitu. Kan lebih mudah melepas satu elektron daripada menarik 7 elektron untuk menyeimbangkan orbital. Gitu. Kalau sifat reduksi tadi kan semakin ke kanan semakin kecil. Ini karena konfigurasi. Konfigurasinya itu kan contohnya Cl287. Kan kalau gitu lebih mudah untuk menarik satu daripada melepas 7. Jadi, mereduksi ini semakin ke kanan maka semakin kecil karena orbitalnya sudah seimbang. Sifat kimia yang selanjutnya ada sifat asam dan basa. Unsur-unsur periode ketiga bisa membentuk senyawa hidroksida kecuali argon. Karena argon sendiri adalah gas mulia, jadi sukar untuk membentuk senyawa. Natrium yang bertemu HO bersifat basa kuat. MgOH2 bersifat basa lemah, AlOH3 bersifat amfoter atau peralihan, lalu dari silikon atau Si ke kanan sifatnya bukan basa lagi, melainkan menjadi asam. Jadi sifat basa dari Na atau natrium sampai Cl atau klorin akan berkurang dan kebalikannya sifat asam akan bertambah. Nah, kalau dibuat urutan kayak gini nih sifat asam dan basanya. Dari mulai Na, NaOH itu basa kuat, MgOH2 basa lemah, AlOH3 amfoter, H2SiO3 asam sangat lemah, H3PO4 asam lemah, H2SO4 asam kuat, dan yang paling kanan ada HClO4 asam sangat kuat. Selanjutnya dibahas tentang dari mana sih sumber unsur-unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga ini biasanya didapatkan dari alam. Teman-teman baca sendiri ya, itu ada beberapa slide, teman-teman pelajari dan baca sendiri. Nah, selanjutnya ada sumber unsur dari unsur senyawa aluminium nih. Bisa dari batu manikam atau korundum, tanah liat, kriolit, bauksit, dan ortoklas. Selanjutnya, sumber unsur silikon. Bisa dari silikon dioksida, mineral silikat seperti granit, asbestos, feldspar, dan ternyata sumber aluminium tadi juga bisa jadi sumber unsur silikon. Buat fosfor itu bisa dari mineral fosfat, fluoroapatit, senyawa ortofosfat, dan polifosfat. Buat belerang itu bisa dari gipsum dan hidrogen sulfide. Nah, unsur terakhir ada unsur klorin itu sumbernya bisa terdapat dari gas klorin, karnalit, silfit, halit, dan MgCl2 atau magnesium klorida sama CaCl2. Nah, selanjutnya unsur periode ketiga tuh bisa dibuat apa aja sih? Jadi, manfaat dari unsur periode ketiga itu ada natrium untuk pendingin pada reaktor atom, ada buat penerangan jalan raya, penyedap masakan, juga bisa buat pengembang kue. Nah, untuk magnesium sendiri bisa untuk membuat kembang api, obat mah, obat pencahar, konstruksi mobil, rudal, dan ban truk.
Selanjutnya ada manfaat dari aluminium. Aluminium ini bisa buat komponen kendaraan, pintu dan jendela, kaleng makanan atau minuman, kemasan, juga ada dan bisa buat badan pesawat terbang. Selanjutnya ada manfaat dari silikon. Buat membuat lem dan pelumas, membuat semen dan gelas porselen, mengawetkan telur, silikon juga bisa buat bahan pengering. Nah, manfaat fosfor sendiri itu untuk tahu kan teman-teman yang ujung kepala korek api itu, nah ternyata itu dari fosfor. Nah, fosfor itu juga ada buat deterjen juga bisa, pembersih lantai, juga buat insektisida. Nah, untuk belerang itu manfaatnya ada juga buat beberapa, ada buat obat-obatan, pengisi aki, bahan baku pembukaan korek api, juga bisa buat bahan pelapis layar TV. Selanjutnya ada manfaat klorin nih, buat pupuk, pembersih karat, bahan pemutih, juga bisa buat bahan disinfektan. Nah, buat argon itu manfaatnya ada buat pengisi lampu berwarna, pengelasan logam, sama buat pencegah karat. Gitu teman-teman. Setelah teman-teman semua menyimak penjelasan tentang unsur periode ketiga, ini waktunya untuk kita ngetes apakah teman-teman udah paham dengan materi yang kita sampaikan apa belum. Ngetesnya ini dengan cara membahas contoh soal langsung yang nomor 1. Unsur periode ketiga yang bersifat amfoter adalah amfoter itu apa sih dari teman-teman ada yang tahu nggak? Amfoter itu adalah zat yang dapat bersifat asam atau basa sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya asam, dia jadi asam. Kalau basa, dia jadi basa. Terus jawabannya di sini yang D, aluminium. Lanjut kita bahas contoh soal yang kedua. Sifat-sifat unsur periode ketiga dari Na sampai Cl berikut adalah yang benar kecuali kalau Na sampai Cl itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ya, dari kiri ke kanan. Terus perintahnya nyari yang kecuali, jadi kita nyari yang salah. Langsung aja kita bahas yang A. Sifat basa semakin berkurang. Ini benar, karena sifat basa itu dari kiri ke kanan akan semakin berkurang. Selanjutnya yang B. Sifat asam semakin bertambah. Ini juga benar, karena sifat asam dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Yang ke C, afinitas elektron cenderung berkurang. Ya, ini yang salah ya teman-teman, karena afinitas elektron dari kiri ke kanan ini malah bertambah seharusnya. Jadi jawabannya yang C. Nah, untuk contoh soal yang nomor 3, urutan unsur-unsur periode ketiga di mana sifat produksi makin besar adalah, nah di sini produksi itu berarti mengalami reaksi oksidasi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau reaksi oksidasi itu semakin ke kiri akan semakin besar. Jadi di sini jawabannya yang B karena unsur senyawa Na atau natrium itu berada di paling kiri di penempatan SPU periode ketiga ini. Halo teman-teman, kalian masih nyimak kan penjelasan dari kelompok 5? Lanjut ya, kita bahas nomor 4. Dengan naiknya nomor atom unsur-unsur periodik ketiga pada sistem periodik unsur, maka sifat periodiknya yang bertambah adalah di sini kan ada keterangan naiknya nomor atom. Jadi nomor atom itu naik itu kan semakin ke kanan toh, teman-teman. Kita bahas dari yang A, sifat reduktor. Sifat reduktor ini semakin ke kanan kan semakin kecil, berarti salah. Sifat basa ini semakin ke kanan itu juga makin kecil, bukan malah makin besar. Jari-jari juga sama, semakin ke kanan semakin kecil. Yang D, sifat konduktor ini juga sama, semakin ke kanan semakin kecil. Yang E, energi ionisasi. Ya, ini jawabannya. Karena kenapa kok energi ionisasi besar? Karena energi ionisasi ini kan berhubungan sama jari-jari. Semakin ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil kan tarikan ke inti semakin kuat, semakin bertambah gitu. Jadi jawabannya yang E, energi ionisasi.
Teman-teman masih semangat kan buat dengerin penjelasan dari kelompok 5? Jangan sedih karena ini nomor terakhir. Jadi setelah ini kalian bisa istirahat. Langsung aja kita bahas yang nomor 5. Di sini ada unsur X dengan nomor atom 11, unsur Y dengan nomor atom 15, dan unsur Z dengan nomor atom 17. Jika unsur X, Y, Z adalah unsur-unsur periode ketiga, pernyataan yang benar tentang sifat unsur tersebut adalah jadi yang berhubungan sama nomor atom itu jari-jari. Kalau nomor atomnya semakin besar, jari-jarinya itu kecil. Kalau nomor atomnya kecil, jari-jarinya itu besar. Langsung kita bahas yang A. Unsur X bersifat non-logam. Unsur X ini punya nomor atom 11. Nomor atom 11 itu Na. Na itu kan logam, jadi yang A ini salah. Terus yang B, keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu kan semakin ke kanan semakin besar. Artinya, yang punya keelektronegatifan paling besar itu yang punya nomor atom paling besar. Sedangkan di sini X itu punya nomor atom 11, Y 15, sama Z itu 17. Harusnya kan keelektronegatifan Z lebih besar daripada Y lebih besar daripada X. Jadi yang B ini salah. Yang C, ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Ini salah ya teman-teman. Yang D, Y dan Z dapat membentuk senyawa dengan rumus Y3Z. Ini salah. Yang E, jari-jari atom unsur X lebih besar daripada Y, lebih besar daripada Z. Jari-jari kan semakin ke kanan semakin kecil. Jadi yang punya nomor atom besar itu jari-jarinya kecil. Jadi kita urutkan dari X lebih besar daripada Y lebih besar daripada yang Z. Jadi yang benar itu yang E. Oke, kita udah ada di penghujung kesempatan nih. Gimana belajar unsur periode ketiga kali ini? Seru kan? Buat teman-teman semua yang udah ngeliat video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Dan kalau semisal ada salah kata atau salah penjelasan atau salah informasi, bisa langsung koreksi di bawah ya, di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua, selamat belajar dan semangat!